Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, selamat hari Paskah. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua hari ini dalam ibadah Paskah. Doa saya agar Anda sekeluarga diberi semangat, kesehatan jasmani dan rohani. Mari kita memuji Tuhan, menyambut kemenangan Kristus di kayu salib. Bersama keluarga di rumah Anda masing-masing kita bergembira menyambut kebangkitan Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dan juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Nah, mari kita bangkit berdiri sambil kita bertepuk tangan, kita bernyanyi pujian yang memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan dengan pujian kita, karena Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan. Oh haleluya, rakyat
rayakan Yesus yang bangkit. Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Ya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Ya, rayakan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Terus rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Ya. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus bangkit. Dia bangkit. Amin. Dia bangkit. Dia hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Ya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup. Dia hidup selamanya. Selamanya. Oh, haleluya. Oh. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yesus hidup. Hidup untuk selama-lamanya. Iblis dikalahkan. Kita menang. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami merayakan kemenangan Engkau di kayu salib atas maut. Dan kami memuji nama-Mu karena Engkaulah yang menyelamatkan kami. Daripada salib itulah kami boleh hidup, dan kemenangan-Mu atas maut membangkitkan semangat kami. Tuhan, bersabdalah lewat hamba-Mu pada pagi hari ini, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Bukalah hati kami semua yang mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan membahas khotbah dengan tema I will never believe that Jesus rose from the dead. Atau dengan bahasa Indonesia, saya tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Masing-masing membuka Alkitab di rumah, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Ayat 24 berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus,
tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara, kata "sekali-kali aku tidak akan percaya kebangkitan Yesus," atau dalam bahasa Inggrisnya "I will never believe that Jesus rose from the dead," itu berasal dari mulut Thomas, murid Yesus sendiri. Mengapa demikian? Karena pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, Thomas tidak hadir. Meskipun murid-muridnya bersaksi, "Aku melihat Tuhan," seperti kata Maria Magdalena dalam Yohanes 20 ayat 18, Thomas tetap tidak percaya. Thomas membutuhkan pembuktian bertemu dengan Yesus untuk meraba luka di tangan dan lambungnya. Demikian juga dengan setiap manusia di dunia ini. Sebelum melihat bukti atau mujizat dengan mata kepalanya sendiri, orang belum tentu. Mengapa setiap manusia perlu pembuktian lewat panca inderanya dengan melihat, merasakan untuk percaya? Saudara-saudara, keinginan tahu manusia memang adalah potensi yang Tuhan taruh dalam diri manusia supaya mereka dapat belajar dan mengembangkan potensi dirinya untuk menguasai bumi. Itu dalam Kejadian 1 ayat 28. Di dalam belajar, mereka ingin membuktikan sesuatu itu benar yang dapat dilihat dan dirasakan. Misalnya saudara-saudara, seorang berkata buah mangga ini enak. Orang lain bisa percaya bukan karena perkataan orang, tetapi ia harus mencoba makan mangga itu dulu baru percaya. Demikian juga dengan seorang anak. Orang tuanya berkata, "Nah, jangan ambil jalan belok kanan. Di sana banyak bahaya dan terjal. Sebaiknya ambil jalan belok ke kiri." Nah, anak itu mendengar, tetapi ia tidak menuruti kata ayahnya. Dalam hatinya berkata, "Orang lain kok belok kanan tidak apa-apa." Akhirnya anak itu mengambil jalan belok kanan. Dan anak itu mengalami apa yang dikatakan ayahnya. Sebelum anak itu merasakan sendiri, ia tidak mudah percaya apa perkataan ayahnya. Jadi banyak anak-anak yang salah jalan dalam hidupnya. Seharusnya masa depannya cerah dalam tempo singkat, tetapi karena tidak menuruti, akhirnya menjadi gagal. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan, keinginan tahuan Thomas bukanlah suatu dosa. Tuhan tidak marah dan menegur Thomas, tapi memperlihatkan dirinya kepada Thomas dan menyuruh Thomas memegang tangan dan lambungnya. Tetapi ada satu perkataan Yesus yang harus diperhatikan, yaitu jika sudah melihat dan merasakan, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dari Yohanes 20 ayat 27. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena ada orang yang sudah dikasih bukti, baik itu mujizat dan lain-lain, tetapi tetap keras hatinya dan tidak mau percaya. Contoh yang kita ambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Firaun dalam menghadapi 10 tulah Tuhan. Waktu Tuhan membuktikan mujizatnya dari tongkat menjadi ular, air menjadi darah dan lain-lain di hadapan Firaun, tetap ia tidak percaya. Saudara tahu, ketidakpercayaan adalah dasar dari dosa. Ketidakpercayaan menghasilkan kematian. Kepercayaan menghasilkan kehidupan.
Pada waktu Yesus memperlihatkan dirinya, Alkitab tidak menceritakan bahwa Thomas meraba. Tetapi seorang menafsirkan bahwa Thomas berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pada waktu melihat Yesus, imannya bertumbuh, dan dari kata-katanya Thomas mendeklarasikan iman dan keilahian Yesus. Karena iman dan pengalaman itulah Thomas sampai akhir hidupnya menumpahkan darahnya menjadi saksi Kristus di India. Thomas menjadi salah seorang murid Yesus yang menjadi martir, mati untuk Kristus. Saudara-saudara, di akhir perikop Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tuhan Yesus dalam perikop ini memberi sebuah pelajaran, yaitu untuk percaya dan beriman kepada Yesus. Jangan hanya mengandalkan mujizat saja dengan minta Yesus memperlihatkan diri dan membuat mujizat, baik itu kesembuhan ilahi dan sebagainya. Sejarah Israel mengatakan bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan masuk tanah Kanaan melihat begitu banyak mujizat seperti 10 tulah, roti mana yang turun dari surga, burung puyuh, tiang awan dan tiang api dan lain sebagainya. Tetapi dari jutaan orang yang melihat mujizat, hanya 2 orang saja masuk tanah Kanaan. Demikian juga saudara-saudara, banyak orang mencari Tuhan ke gereja hanya untuk menemukan mujizat saja, dan banyak juga orang yang mengalami mujizat meninggalkan Tuhan dan gereja. Sebaliknya kata Tuhan, kenalilah Tuhan dengan belajar Alkitab, baca, renungkan dan alami sendiri firman-Nya. Ini harus dilakukan setiap hari untuk meningkatkan iman percaya kita. Hal ini yang membuat iman kita kokoh dalam menghadapi tantangan. Di dalam Lukas 6 ayat 47, Tuhan menceritakan 2 macam dasar. Tuhan berkata, "Setiap orang yang datang padaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya akan menjadi orang yang kokoh imannya dalam menghadapi tantangan hidup." Karena kekokohan iman, kekuatan orang itu bergantung kepada bagaimana dia menghadapi tantangan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Dengan kata lain, berbahagialah orang yang tidak mengalami mujizat namun percaya lewat firman-Nya. Nah, saudara-saudara, respon kita hari ini, apa yang harus kita lakukan di hari Paskah menghadapi tantangan? Yesus sudah bangkit. Hari ini kita merayakan Paskah untuk merayakan kebangkitannya. Jangan kau ragu-ragu akan kebangkitan Yesus seperti Thomas pada awalnya. Yesus telah menang atas maut dan ia sekarang memegang kunci kerajaan maut dan kerajaan sorga. Kuasa di sorga dan di bumi ada pada Kristus. Matius 28 ayat 18. Bangkitkan semangatmu. Jangan goyah menghadapi tantangan. Layanilah Tuhan dan kabarkan Injil kemenangan ini kepada semua orang. Kita tidak tahu kapan masalah COVID-19 ini berakhir. Tetapi yang kita tahu, Yesus sudah menang dan bangkit dari kematian. Yesus akan menggendongmu, menolongmu, menguatkanmu. Jadi jangan takut lagi. Mulailah hidup hari ini dengan sukacita dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami boleh merayakan hari kemenangan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah menang dari kematian, dan kemenangan-Mu menjadi bagian kami. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang menonton khotbah online ini. Berkatilah mereka semua. Jikalau mereka ada masalah dalam hidup mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka keberanian, kemenangan, dan juga di dalam mengalami tantangan hidup berikan jalan keluar. Baik persoalan penyakit akibat COVID, baik persoalan ekonomi, baik persoalan kejenuhan di dalam rumah, Tuhan memberi penghiburan. Kami percaya kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit parah hari ini. Tuhan berikan penghiburan buat mereka.
bersungguh-sungguh menyembuhkan mereka, karena bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka. Segala penyakit dienyahkan. Tuhan jamah kami semua yang menonton secara kekeluargaan dan komunitas dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, semua arahkanlah hatimu kepada Kristus. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian, khususnya yang nonton khotbah online Paskah ini. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, setelah ibadah Paskah ini, Anda semua yang di rumah boleh berdoa syafaat bersama keluarga. Doakan bangsa Indonesia, doakan pemulihan ekonomi dan kesehatan. Juga doakan saudara, dokter-dokter dan perawat-perawat yang menangani pandemi COVID-19 di rumah sakit. Doakan juga saudara, pengemudi Gojek, GoFood yang sekarang telah diadakan PSBB, mereka mungkin pemasukannya kurang. Biar Tuhan tolong mereka beri penghiburan. Kita doakan mereka. Doakan juga GJKI Sunter. Kita mengucap syukur GJKI Sunter sudah 29 tahun hari ini kita merayakannya. Tuhan sudah memberkati gereja GJKI Sunter dengan baik. Mari kita berdoa mengucap syukur dan berdoa supaya ke depan GJKI Sunter menjadi garam dan terang, berkat khusus buat sekitar dan bangsa ini. Doakan juga GJKI Agape dan GJKI seluruh Indonesia. Saudara bisa berdoa bersama-sama keluarga di rumah masing-masing. Dan setelah berdoa, Anda semua bisa sharing di rumah masing-masing untuk firman Tuhan pagi ini. Apa yang saya dapatkan dalam firman Tuhan dan apa yang harus saya praktekkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.